Wakil Bupati baru positif COVID-19. Pemilik 118 ekstasi di Goa diringkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Senang sekali TVRI Sulawesi Selatan Media Pemersatu Bangsa kembali hadir menjumpai Anda di Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Incing Pratiwi. Berbagai informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan, dan untuk informasi pertama kami hadirkan dalam segmen berita utama. Informasi pertama, saudara, Wakil Bupati baru Insinyur Nasruddin AM dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19 usai melakukan perjalanan ke Masamba, Luwu Utara bersama dengan tim untuk membawa bantuan kemanusiaan korban banjir bandang. Kasus COVID-19 di Kabupaten Baru kembali bertambah dengan adanya penambahan kasus baru, yakni Wakil Bupati baru Insinyur Haji Nasruddin AM yang dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelum dinyatakan positif, Wakil Bupati baru yang diketahui memiliki riwayat perjalanan memimpin pembagian bantuan kemanusiaan korban banjir bandang dan tanah longsor di Luwu Utara. Selama 2 hari, Wakil Bupati baru Insinyur Haji Nasruddin AM memimpin pembagian bantuan kemanusiaan bersama dengan tim. Usai memimpin pembagian, Insinyur Haji Nasruddin mengalami demam tinggi dan meminta untuk dilakukan swab test dan hasilnya positif COVID-19. Hingga kini, Wakil Bupati baru Insinyur Haji Nasruddin AM menjalani perawatan COVID-19 di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Pihak pemerintah Kabupaten Baru juga telah melakukan rapid test kepada semua yang pernah kontak dengan Wakil Bupati baru saat melakukan perjalanan ke Masamba. Hasilnya diketahui beberapa orang reaktif COVID-19, sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Baru Abustan AB yang dikonfirmasi memberikan pernyataan bahwa jika Wakil Bupati baru Insinyur Haji Nasruddin AM terkonfirmasi positif COVID-19. Semua rombongan yang pertama, semua tim yang ikut sama beliau itu kita lakukan rapid test, dan yang kontak langsung dan erat itu terutama sopir, ajudan, dan di rumah jabatan beliau itu kita langsung swab kemarin, dan mudah-mudahan besok atau lusa itu sudah keluar hasilnya, dan kami berdoa mudah-mudahan tidak ada yang positif. Ruang Wakil Bupati yang terletak di lantai 1 terlihat tertutup rapat, tidak ada aktivitas sama sekali. Sementara rombongan yang ikut dalam pembagian bantuan kemanusiaan bersama Wakil Bupati baru telah melakukan karantina dan penyemprotan cairan disinfektan. Kendati demikian, aktivitas kantor pelayanan pemerintah tetap berjalan seperti biasa. Dari Parepare, Amiruddin, TVRI Sulsel melaporkan. Pasca banjir yang menerjang Kabupaten Masamba akibat hujan deras Senin 13 Juli 2020 lalu, 14.000 lebih warga sementara mengungsi. Kini kita tersambung dengan reporter Akmal Idrus yang berada di Masamba, Luwu Utara. Selamat sore, Akmal. Selamat sore. Akmal, setelah seminggu lebih pasca banjir bandang, bagaimana kondisi terkini di Masamba? Baik Inceng dan juga saudara, sebelumnya saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di Kabupaten Luwu Utara, tepatnya di depan rumah jabatan Bupati Luwu Utara atau tidak jauh dari Bandar Udara Andi Demak. Untuk kondisi secara umum, kota Masamba masih porak-poranda dan bisa dikatakan bahwa aktivitas belum terlihat normal sebab 80% rumah atau bangunan ini yang ada di kota Masamba masih tertutup sisa-sisa lumpur banjir bandang yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Dan dari pantauan kami secara langsung di lapangan, kami melihat ketebalan lumpur sisa-sisa banjir bandang antara 1 hingga 3 meter. Bahkan kami juga sempat melihat beberapa rumah ini terendam hingga sampai pada batas atas rumah tersebut. Dan untuk melakukan normalisasi di area-area yang tentunya menjadi akses utama, baik itu akses penghubung antar kecamatan maupun antar provinsi yang ada di Luwu Utara, beberapa alat berat seperti eskavator telah disiagakan untuk mengangkut material sisa lumpur banjir bandang yang ada di
Kabupaten Luwu Utara tentunya. Dan jika sebelumnya Kecamatan Rada dengan Kecamatan Masamba untuk akses utamanya sempat terputus akibat adanya tumpukan lumpur serta pohon yang terbawa akibat aliran banjir bandang, kini sudah bisa dilalui oleh kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2. Namun tentunya masih harus terus berhati-hati sebab masih terdapat eskavator yang terus melakukan sterilisasi. Dan kalau jika Anda melihat kondisi tempat saya saat ini melaporkan, terdapat tumpukan pohon dengan diameter 30 hingga 1 meter tentunya dengan panjang yang bervariatif. Ini masih tertumpuk di beberapa titik utamanya di pusat kota Masamba, Luwu Utara. Dan untuk pencarian sendiri, korban-korban yang masih hilang masih terus dilakukan hingga hari ini. Dan untuk hari ini masih belum ada laporan adanya warga yang ditemukan meninggal dunia. Demikian, Inceng. Nah, Akmal, selain itu, Akmal, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk pengungsi banjir yang berada di sana? Untuk pelayanan para pengungsi banjir saat ini telah tersedia beberapa posko yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di kota Masamba, Luwu Utara. Dan untuk poskonya sendiri dari pantauan kami terdapat pelayanan kesehatan, dapur umum, dan juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang tentunya untuk menunjang para korban terdampak banjir bandang. Dan juga kami pantau sebelumnya bahwa untuk posko-posko ini juga terdapat beberapa relawan yang ikut berpartisipasi membantu para korban terdampak banjir bandang. Selain itu juga tadi kami sempat bertemu dengan rombongan dari Kementerian PUPR Sulawesi Selatan yang melakukan pemantauan dan telah memberikan 15 tandon air yang tentunya berfungsi untuk menampung air bersih bagi warga yang menjadi salah satu permasalahan utama setelah banjir bandang berlangsung di Kabupaten Luwu Utara. Dan selain 15 tandon air yang telah disebar di beberapa titik posko pengungsian, juga akan ada 15 yang menyusul begitu. Sebab jika kita lihat kondisi atau hal yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini adalah air bersih yang masih kurang. Demikian, Inceng. Nah, baik Akmal, tadi Akmal menyebutkan ada 15 tandon air bersih yang telah disalurkan dan masih menunggu 15 lagi yang menyusul. Nah, selain air bersih yang dibutuhkan, apa saja kebutuhan yang sangat genting di Masamba, Akmal? Baik, untuk saat ini bahan makanan yang masuk dari para relawan ataupun donatur dipastikan aman untuk beberapa hari ke depan. Dan yang tentunya ini menjadi perhatian bagi para relawan, kami juga sempat melihat tumpukan baju-baju bekas yang terlalu banyak masuk sehingga hanya bertumpuk dan tidak terpakai oleh para korban banjir bandang begitu. Dan yang paling dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi adalah tandon air atau tempat untuk menampung air bersih yang saat ini masih kurang di beberapa posko yang tersebar di beberapa kecamatan. Selain itu juga obat-obatan serta perlengkapan bayi juga tentunya sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah para pengungsi saat ini juga membutuhkan masker akibat fase pandemi saat ini, di mana mereka saling berdesak-desakan dan mereka kebanyakan tidak menggunakan masker akibat tidak memiliki masker. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan dari Akmal Idrus yang berada di Masamba, Luwu Utara. Akmal, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Dan untuk informasi selanjutnya, Saudara, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020. Keputusan ini diambil dalam sidang isbat setelah pengamatan hilal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.
Bertempat di salah satu gedung tinggi di Kota Makassar, tim pemantau hilal Kementerian Agama bersama Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Makassar menggelar pemantauan hilal. Pemantauan hilal untuk memastikan datangnya bulan Zulhijjah yang akan menjadi patokan dalam menentukan perayaan Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Hasil pantauan hilal menggambarkan posisi matahari terbenam di Kota Makassar pada tanggal 21 Juli 2020, terjadi pada pukul 18.05 waktu Indonesia Tengah, dengan tinggi hilal mencapai 7 derajat dan hilal terbenam pada pukul 18.42 waktu Indonesia Tengah. Pada pemantauan ini menegaskan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 22 Juli 2020, dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020. Berdasarkan hasil hisab, dapat kami laporkan bahwa potensi hilal ini sangat memungkinkan untuk kita lihat, karena berdasarkan hasil hisab itu ketinggiannya 7 derajat. Kalau 7 derajat biasanya bisa kelihatan. Sehingga hampir kita pastikan insya Allah besok itu sudah 1 Zulhijjah, sehingga insya Allah 10 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 31 Juli. Pada saatnya nanti ketika melaksanakan salat Idul Adha, tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena sampai saat sekarang ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Rooftop Mall GTC Makassar menjadi titik pemantauan hilal setiap tahunnya. Pemantauan hilal di Makassar melengkapi pemantauan hilal di seluruh Indonesia yang menjadi pertimbangan dalam penetapan dalam sidang isbat Kementerian Agama untuk penetapan perayaan Hari Raya Idul Adha. Wahyudin Aco Hafid melaporkan. Lahan kosong seluas lebih dari 2 hektar di Kota Makassar di dekat pemukiman warga terbakar, diduga sengaja dibakar oknum tidak dikenal. 10 petugas damkar menggunakan 2 unit mobil armada yang dikerahkan melakukan upaya pemadaman guna mencegah kobaran api tidak menjalar ke pemukiman warga. Kebakaran di sebuah lahan kosong tersebut terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Makassar. Untuk memadamkan kobaran api yang membakar semak belukar di lahan seluas lebih dari 2 hektar, 10 petugas damkar Kota Makassar menggunakan 2 mobil armada kebakaran dikerahkan. Upaya pemadaman mencegah agar kobaran api tidak menjalar ke pemukiman warga. Pekatnya asap yang menyebar di sekitar lokasi kebakaran membuat mata perih dan menyulitkan upaya pemadaman. Sebelum akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan setelah upaya pemadaman berlangsung selama 1 jam. Kalau kita lihat ini memang mendekati rumah penduduk, ya ini cukup membahayakan ini. Dia cukup lumayan hidup tadi besar ya. Kalau untuk penyebabnya apa? Sementara ini kita belum tahu apa penyebabnya ini. Kalau unit ini cuma dua, kita belum tahu. Diduga semak belukar di lahan kosong yang berjarak sekitar puluhan meter dari pemukiman warga sengaja dibakar oleh oknum yang tak dikenali. Personil Polres Goa berhasil meringkus 2 warga Goa atas kepemilikan 118 butir yang ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Dua warga Goa diciduk di 2 kecamatan terpisah dengan peran yang berada atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi. 1 orang terduga pelaku yang ditangkap saat menguasai ekstasi 1 butir merupakan pengguna dan 1 terduga pelaku lainnya berperan sebagai pengedar. Kasus ini terungkap atas informasi warga di TKP di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, yang sering dijadikan sebagai lokasi bertransaksi ekstasi. Pasca dilakukan penyelidikan pada TKP, akhirnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga pelaku berinisial MW alias Haji Aping, 24 tahun yang saat itu sementara berada di lokasi parkir dan ditemukan barang bukti 1 butir pil ekstasi. Saat dilakukan interogasi oleh personil Sat Narkoba Polres Goa, terduga pelaku akhirnya menunjuk sang pengedar yang diketahui sebagai pemilik ekstasi dan berhasil diringkus di Jalan Andi Tondro 2, Pak Bayeng-Bayeng, Kota Makassar. Dalam penggeledahan ditemukan pil ekstasi sebanyak 117 butir yang dijual para tersangka dengan harga Rp250.000 hingga Rp300.000 per butir, sehingga total ekstasi yang diamankan sebanyak 118 butir. Para pelaku ini memang karena teman kemudian menghubungi melalui HP, itulah komunikasi yang dilakukan setiap pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian melakukan transaksi di tempat yang sudah ditentukan dan
mereka terjadilah jual beli itu. Untuk sementara kita mengatakan pengedar, karena dia mengakui bahwa dia hanya dititipkan, tapi dia menjualkan itu karena untuk kebutuhan dia. Berarti dia motifnya karena ekonomi. Ada orang ketiga, ini yang sementara terus masih dikembangkan dari pihak penyidik, mudah-mudahan orang yang bersangkutan bisa kita temukan. Kini, kedua terduga pelaku telah diamankan di Polres Goa dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya. Para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Hamid Rida Ardin melaporkan. Pasien positif COVID-19 warga Kabupaten Sidrap bertambah menjadi 66 orang menyusul keluarnya hasil swab 9 orang positif COVID-19 dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. 9 orang warga Kabupaten Sidrap berstatus orang tanpa gejala atau OTG positif COVID-19 dengan keluarnya hasil swab dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Sidrap merujuk ke 9 orang warga ini ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Makassar dan sejumlah hotel sebagai tempat perawatan pasien dalam program wisata COVID-19 Provinsi Sulsel. Juru bicara Satgas Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sidrap, Ishak Kendre mengatakan, 9 warga positif COVID-19, terdiri 3 orang dari Kecamatan Baranti, 3 orang dari Kecamatan Maring Tengae, 1 orang dari Kecamatan Watang Sidenreng, 1 orang dari Kecamatan Dua Pitue, dan 1 orang dari Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Sementara keluarga yang pernah kontak dekat dengan pasien COVID-19 segera dilakukan pengambilan rapid test secepatnya. Namun jika ada ditemukan reaktif, maka dilanjutkan untuk pengambilan tes swab untuk dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Asnadikala melaporkan. Pemerintah Kota Makassar menerbitkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan kurban untuk menjamin kesehatan hewan kurban yang akan disembelih pada Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 ini. Pemkot Makassar melalui Dinas Perikanan dan Pertanian menerjunkan 100 orang yang tergabung dalam T2PKH untuk mengawal terbitnya surat keterangan ini. Tim terdiri dari DP2 Pemkot Makassar, Prodi Kedokteran Hewan Unhas, Fakultas Sains dan Teknologi UINAM, Fakultas Pertanian Unibos, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Solo Selbar. Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar memberi jaminan terhadap kesehatan hewan kurban yang akan disembelih pada perayaan Idul Adha. Jaminan merupakan pemeriksaan kesehatan hewan korban sebelum disembelih dan setelah penyembelihan. Proses pemeriksaannya pun menerapkan protokol kesehatan protokol COVID-19. Selain menerbitkan surat keterangan, juga dilakukan edukasi dan sosialisasi pemeriksaan kesehatan hewan kurban, baik secara formal dan informal, agar daging dan jeroan hewan kurban yang akan dibagikan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal. Penjelasan Kadis DP2 Kota Makassar Abdurrahman Bando terkait proses amannya hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Maka kita telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Kota Makassar dengan mengacu pada pelaksanaan protokol COVID-19. Jadi ada perbedaan mendasar antara pengelolaan dan pengurusan hewan kurban tahun 2019 yang lalu dengan tahun ini, yaitu seluruh pemeriksaan kesehatan hewan sama, tetapi yang berbeda adalah penyelenggaranya. Semuanya harus menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Antara lain memakai masker, menggunakan sarung tangan, menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di tempat-tempat penyelenggaraannya. Ya. Kita minta kepada seluruh pedagang hewan kurban dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang akan masuk ke Makassar memperjualbelikan hewan ternak atau hewan kurbannya harus melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian mereka harus juga menggunakan alat pelindung diri atau melaksanakan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, RT RW dan lurah camat di mana mereka akan memperjualbelikan hewannya di Makassar ini. Selain itu, T2PKH memberi syarat mutu hewan kurban layak disembelih, diantaranya berkelamin jantan,
usia minimal 2 tahun untuk sapi, 1 tahun bagi kambing, dan juga mutu kesehatan harus berdasarkan pemeriksaan dokter hewan, tidak cacat, dan juga tidak kurus. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan edaran terkait penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan penyembelihan dan kehalalan hewan kurban dalam situasi COVID-19. Masyarakat di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam di setiap 10 Zulhijjah atau perayaan Idul Kurban menyelenggarakan kegiatan kurban sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, kurban yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha merupakan kegiatan penyembelihan hewan kurban yang disyariatkan bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah tersebut. Dengan kata lain, kurban menjadi wajib bagi orang yang memiliki kelapangan harta dan cukup untuk melakukan kurban. Sehubungan dengan datanya Hari Raya Idul Kurban 1441 Hijriah, di mana penyembelihan hewan kurban dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi pandemi COVID-19 agar perlu memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya antisipasi penyebaran atau penularan virus tersebut. Surat edaran adalah dalam rangkaian memberi tuntunan kesesuaian syariat Islam pada masa pandemi COVID-19 dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dengan memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan dan juga pencegahan penularan virus di masa pandemi COVID-19. Waktu tidak terasa, sebentar lagi akan ada Idul Adha, Idul Kurban. Tentunya harapan kami sebagai Kementerian Agama terkait dengan pemotongan hewan harus menjaga protokol kesehatan. Harus pakai masker, harus jaga jarak, dan tentu kebersihan harus diutamakan. Kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dalam penyembelihan hewan kurban sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saudara, kami akan kembali dalam segmen Sulsel Membangun setelah jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. PT Pos Cabang Makassar menyalurkan bantuan sosial tunai bagi warga kawasan 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal yang termasuk klaster 3. Bantuan sosial tunai atau BST disalurkan kepada warga masyarakat yang terdampak di pulau terluar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sejumlah kecamatan yang terletak di pegunungan Kabupaten Goa, serta sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Takalar. Kepala Kantor PT Pos Cabang Makassar, Panglipur Husada, mengatakan sejumlah kecamatan yang daya jangkaunya cukup sulit, termasuk klaster 3, akan menerima bantuan 3 tahap sekaligus atau masing-masing keluarga penerima manfaat menerima Rp1.800.000. Ia mencontohkan untuk mencapai wilayah terluar dibutuhkan akomodasi besar yang mencapai Rp100 juta lebih untuk menyewa kapal dan perlengkapan lainnya.
untuk menyalurkan BST bagi keluarga penerima manfaat yang berdomisili di 8 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep yang diperlukan waktu 20 hari pulang pergi. Tentu ini harus ada upaya-upaya ekstra untuk bagaimana bisa mengumpulkan banyak orang, pembayarannya juga cepat karena juga ini memang dana ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kami juga diminta untuk menjaga protokol atau mematuhi protokol kesehatan. Itu butuh upaya atau usaha ekstra untuk melakukan itu. PT Pos Cabang Makassar mulai menyalurkan bantuan sosial tunai sejak 12 Juli 2020 pada 5 kabupaten kota. Selama menyalurkan bantuan, petugas tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengurangi orang banyak berkumpul dan mengantarkan langsung bantuan tersebut ke rumah penerima manfaat bantuan sosial tunai. Maria Isma, Ari Kadang, TVRI Sulsel melaporkan. Selain upaya edukasi dan sosialisasi terkait pandemi COVID-19 di masyarakat, jajaran Lantamal 6 Makassar juga mengintensifkan upaya pencegahan dengan melalui penyemprotan rutin di sekitar kompleks asrama TNI dan warga sekitar. Serangkaian kegiatan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penularan COVID-19 di jajaran Lantamal 6 Makassar terus diintensifkan, yang dalam sebulan terakhir dirangkaikan dengan kegiatan bakti TNI Angkatan Laut di Makassar. Selain edukasi mengenai penanggulangan dan pencegahan COVID-19 bagi masyarakat dan pelajar, jajaran Lantamal 6 Makassar juga mengintensifkan kegiatan pencegahan berupa penyemprotan disinfektan di lingkungan pemukiman warga. Selain pemukiman warga yang dilaksanakan dengan sinergi beberapa elemen khususnya pemerintah Kota Makassar, penyemprotan yang digelar bakti TNI Angkatan Laut juga serentak dilakukan di sejumlah asrama TNI di Kota Makassar. Kadis Kesehatan Lantamal 6 Makassar, Letkol Laut Heri Herliana mengatakan penyemprotan yang merupakan kegiatan rutin dalam beberapa bulan terakhir. Dalam rangkaian bakti Lantamal 6 dalam penanganan bencana alam COVID-19 ini, salah satunya adalah dilaksanakan kegiatan penyemprotan atau desinfeksi di komplek-komplek TNI AL dengan tujuan untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bahwa saat ini khususnya di Makassar kita sudah menjadi suatu zona atau area merah di mana cukup tinggi penyebaran COVID-19 dan sesuai dengan arahan dari pimpinan, baik itu dari pimpinan pusat maupun pimpinan daerah dan juga pimpinan TNI, kita harus sama-sama bahu-membahu berjuang melawan COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan desinfeksi. Selain penyemprotan disinfektan yang melibatkan personel Lantamal 6 Makassar, kegiatan disinfeksi juga didorong melalui pelibatan warga di tingkat RT dan RW yang difasilitasi sarana atau alat penyemprotan beserta cairan disinfektan, termasuk fasilitas sanitasi cuci tangan ataupun wastafel dengan pakaian alat pelindung diri bagi operator. Informasi lainnya, Saudara, 7 hari pasca banjir bandang yang terjadi di Masamba, Luwu Utara, salah satu kebutuhan yang sangat mendesak bagi para korban terdampak yakni kebutuhan air bersih. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (PUPR) telah menyediakan 15 HU atau tandon air berkapasitas 2.000 liter telah disebar di beberapa titik di posko bencana banjir Masamba. Dengan adanya tandon ini diharapkan dapat membantu pemenuhan air bersih bagi warga untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan keperluan lainnya. Selain itu, ada 3 mobil pengangkut air bersih untuk menyuplai beberapa tandon air yang telah disebar, berkoordinasi dengan PDAM setempat. Selanjutnya, pihak balai akan kembali menambah 15 tandon penampungan air bersih bagi warga yang masih kekurangan air bersih. Dan kami baru aja tadi dari lokasi Desa Meli dan Petambua, ya, jadi 2 lokasi ini yang akan dijadikan huntara. Kami coba untuk melihat kemungkinan titik-titik untuk dilakukan pengeboran air. 1 tandon ini kapasitas 2.000 liter. Harapan kita ini dalam rangka menunjang kebutuhan dasarnya kaitannya dengan masak, kemudian kurang lebih ya 1 tandon itu bisa 200 jiwa.
Sejauh ini dari pantauan tim liputan TVRI Sulawesi Selatan menuju lokasi bencana tenda darurat, masih terlihat alat berat masih bekerja membersihkan sisa lumpur. Sementara data terakhir yang didapatkan, sebanyak 38 korban meninggal dunia, 106 korban luka-luka, 10 orang masih belum ditemukan dan 14.000 warga masih mengungsi. Akmal Idrus, Andi Asri melaporkan. Sementara itu banjir bandang di Masamba, Luwu Utara mengakibatkan jalan dan jembatan terputus, salah satunya jembatan Rada, namun kini sudah dapat dilalui kendaraan. Akses dari Kecamatan Rada ke Kota Masamba, Luwu Utara, pasca banjir bandang Masamba, Luwu Utara, sudah bisa dilalui sejak Selasa malam kemarin. Sebelumnya, Kecamatan Rada merupakan lokasi paling parah terdampak banjir bandang akibat luapan Sungai Rada. Dampak dari banjir tersebut merendam beberapa desa serta puluhan rumah dengan ketinggian lumpur antara 1 hingga 3 meter. Walau sudah bisa dilalui, namun kendaraan masih harus terus berhati-hati sebab alat berat seperti eskavator masih terus bekerja untuk membersihkan endapan lumpur di fasilitas umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR bersama para relawan. Akibat kondisi rumah yang hancur hingga mencapai 80%, para korban yang khususnya berada di Kecamatan Rada masih mengungsi di tempat yang lebih aman. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini dalam segmen Lintas Daerah. MSI yang akrab di Sabah, ada Dr. Randes Simon Petrus yang akrab di Sabah. Nah, tadi di awal acara kita sudah melihat ada upacara adat di sana. Hidup umum. Tadi sudah ada gambar yang tadinya saleko yang dasar kulit berbelang hitam. Saleko harga tertinggi selama ini 1,3 miliar. Bisa menyatu dalam meningkatkan kesejahteraan. Karena kalau kita lihat seperti penjelasan tadi yang disampaikan oleh dalam tentang biaya, ya biasanya itu dalam satu upacara itu bukan puluhan tapi ratusan kedong bom yang harganya mahal itu yang dikorbankan. Ini mohon maaf ini. Informasi dalam segmen Lintas Daerah, Saudara, merasa dirugikan atas kebijakan salah satu perusahaan ojek online. Ratusan pengemudi ojek online Kota Makassar melakukan aksi unjuk rasa. Dalam aksinya, ratusan pengemudi ojek online ini menuntut penghapusan sejumlah program yang dinilai merugikan dan penyebab menurunnya pendapatan para pengemudi online. Pada aksi demonstrasi yang digelar di depan kantor DPRD Kota Makassar ini berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari personil kepolisian. Koordinator aksi, Didi, menjelaskan, berbagai tuntutan antara lain penghapusan program berkat, evaluasi akun mitra ojek online, dan mengkotak-kotakan mitra. Oleh karena itu, melalui DPRD Kota Makassar, menyampaikan aduan dan meminta bantuan kepada anggota DPRD untuk memfasilitasi pertemuan pengemudi dengan pihak penyedia layanan transportasi online. Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar, Mario David, yang menerima aspirasi perwakilan pengemudi ojek online, akan berupaya untuk mencari jalan keluar terbaik. Karena itu, langkah awal yang akan dilakukan dengan melakukan pertemuan bersama manajemen perusahaan, penyedia ojek online dan pengemudi ojek online. Araf TVRI Sulsel melaporkan. Pasca adanya sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di Inspektorat Maros terpapar COVID-19, pintu masuk di perbatasan Maros Makassar dijaga ketat oleh petugas gabungan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Petugas gabungan yang dipimpin Camat Moncongloe meninjau sejumlah titik perbatasan Maros dan Kabupaten Goa dan Kota Makassar di Desa Moncongloe, Kabupaten Maros. Hal itu dilakukan setelah sejumlah ASN di lingkup Inspektorat Maros terpapar COVID-19. Camat Moncongloe bersama Kapolsek Moncongloe serta petugas medis dari Puskesmas Moncongloe
turun langsung ke lokasi memantau setiap posko perbatasan yang ada di wilayah Moncongloe yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa dan Makassar. Setiap perbatasan pintu masuk ke wilayah ini akan didirikan posko untuk memantau pengendara demi mencegah penyebaran COVID-19 dan telah beroperasi lebih dari seminggu yang lalu. Dari pantauan tepatnya di perbatasan pintu masuk Maros Makassar di Dusun Pamenjengan, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, tampak aktivitas pengguna jalan yang masuk ke wilayah Maros mulai dipadati pada sore hari. Puluhan petugas gabungan yang terdiri dari tim medis Puskesmas, anggota DPRD Satpol PP, Babinsa Moncongloe, Kodim 1422 Maros, dan personil Polsek Moncongloe, serta relawan pemuda Moncongloe bersiaga di posko tersebut. Mereka memeriksa setiap pengendara yang melintas masuk ke Maros melalui desa tersebut dengan melakukan pemeriksaan cek suhu tubuh. Pelintas batas yang berasal dari Makassar dan Goa itu memiliki surat keterangan bebas COVID dan surat keterangan yang membuat mereka harus mengunjungi Kabupaten Maros. Tentu saja ada pengecualian untuk para ASN, TNI, Polri yang melakukan tugas yang memang kita bisa identifikasi secara fisik. 90% diisolasi di hotel. Yang selebihnya ada cuma 2 orang yang ada di isolasi mandiri di rumah. Itu dari pemerintah kabupaten memberikan bantuan paket sehat, judulnya. Paket sehat ini berisi sayur-sayuran, buah-buahan, makanan dan minuman kesehatan, serta vitamin. Selain memeriksa pengendara, petugas di posko perbatasan juga memberi arahan kepada pengendara baik roda 2 dan 4 dengan meminta pengendara memakai masker dan menjaga jarak. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna melaporkan. Tim Respon Cepat Mapala Umi Makassar melakukan evakuasi terhadap seorang ibu lansia yang terjebak di tengah banjir bandang Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Menembus medan sulit di salah satu desa yang terdampak banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, relawan kemanusiaan yang tergabung dalam mahasiswa pecinta alam Mapala Umi Makassar bersama gabungan pemuda pecinta alam Gamapala Kota Palopo. Tim Mapala Umi mendapatkan seorang nenek terjebak seorang diri di dalam rumah yang saat itu air sudah bercampur lumpur setinggi pinggang orang dewasa. Sang nenek diketahui terjebak sejak malam pertama saat banjir bandang tiba-tiba datang menyapu hampir seluruh desa. Detik-detik proses evakuasi ini sempat direkam oleh anggota tim. Tantangan operasi SAR tim Mapala Umi di Radda harus berhadapan dengan akses jalan ke daerah bencana yang masih sulit ditembus. Saat bantuan akan didistribusikan lantaran lumpur dan sisa material yang dibawa arus banjir bandang berserakan hingga menyulitkan penyaluran bantuan ke warga desa tersebut. Sejak hari pertama pasca terjadinya banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, pengurus Mapala Umi Makassar memberangkatkan tim pertama, kemudian bergabung dengan tim Gamapala Palopo. Selain mengevakuasi seorang lansia, tim Respon Cepat Mapala Umi juga membawa bantuan ke beberapa titik yang terdampak banjir bandang, serta mendata jumlah kerusakan. Kami dari tim Mapala Umi bersama dengan Gamapala Palopo sementara bergerak ke lokasi titik banjir bandang yang ada di Radda. Kami akan berusaha menembus di Kota Masamba. Menurut informasi bahwa kondisi terberat berada di Kota Masamba. Teman-teman sementara bergerak untuk menuju titik dampak terbesar dari bencana. Saat ini, warga yang terdampak banjir sangat membutuhkan bantuan berupa alat masak dan MCK, serta pengadaan genset mengingat aliran listrik belum normal. Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. 7 hari pasca pemberlakuan pembatasan pergerakan lintas daerah atau penerapan surat keterangan bebas COVID-19, penjagaan diperketat di sejumlah titik perbatasan. Hal ini terpantau di perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Goa, tepatnya di posko COVID-19 Jalan Alauddin, Kecamatan Rapocini, Makassar. Sejumlah petugas aparat TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar menghentikan sejumlah pengendara yang ingin masuk ke wilayah Kota Makassar. Pengendara yang akan masuk ke Kota Makassar ini harus menunjukkan kartu tanda penduduk. Jika KTP pengendara merupakan warga Kota Makassar, maka diizinkan untuk melintas. Namun jika pengendara bukan KTP Kota Makassar, harus memperlihatkan surat keterangan bebas COVID-19 dan surat keterangan kerja bagi karyawan yang bekerja dan surat keterangan mahasiswa yang kuliah di Kota Makassar. Sementara itu, jika pengendara yang bukan KTP Kota Makassar tidak dapat memperlihatkan surat bebas COVID maupun surat lainnya, maka pengendara diwajibkan untuk mengisi data di posko COVID-19 dan mendapatkan sanksi sosial seperti push-up, hafal Pancasila, dan mengaji, lalu memutar balik kendaraan. Selain itu, jika pengendara kurang sehat, langsung dilakukan rapid test. Terhitung di hari ke-7 pemberlakuan surat bebas COVID-19, terdapat kurang lebih 20 pelanggar di Jalan Alauddin, Makassar. Ayu Legiarto, Arifin melaporkan. Polrestabes Kota Makassar melalui tim Penikam dan Patmor membubarkan paksa komplotan pemuda balap liar saat melakukan patroli malam demi mencegah gangguan Kamtipmas. 8 terduga pelaku diamankan polisi bersama 3 unit sepeda motor serta anak panah. Melalui patroli rutin oleh Satuan Tim Penikam dan Tim Patmor Polrestabes Kota Makassar dalam patroli rutin di malam hari, upaya menjaga keamanan gangguan Kamtipmas di Kota Makassar, melakukan aksi pembubaran paksa balap liar komplotan pemuda di Kota Makassar, tepatnya di perempatan Jalan Veteran dan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar. Lewat pembubaran paksa balap liar yang di badan jalan satu arah Gunung Bawakaraeng itu, nampak para pelaku panik kabur dengan cara melawan arah. Beberapa di antaranya terjatuh dari sepeda motor setelah saling bertabrakan. Dalam pembubaran paksa itu, polisi tidak hanya mengamankan 3 unit kendaraan sepeda motor, namun juga busur panah diduga milik pelaku balap liar. Terdapat 7 pemuda terduga pelaku balap liar asal luar daerah Kota Makassar, seperti dari Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan diamankan saat sembunyi di sebuah warung kelotong. Membubarkan balap liar di Jalan Bawakaraeng Veteran, di mana pada saat melintas kami sempat membubarkan, akhirnya beberapa kendaraan sambil tabrakan, dan kendaraan yang sempat kami amankan sebanyak 3 unit bersama dengan para pelaku balap liar yang berjumlah 7 orang. Ke-7 orang serta barang bukti kami serahkan ke pihak Lantas Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Untuk memberikan efek jerah, para pelaku terduga langsung dibawa ke kantor polisi Polrestabes Kota Makassar di Jalan Ahmad Yani. Mereka tidak hanya diberi sanksi dengan cara rambut dicukur serta push up dan jalan jongkok. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Bupati Bone melepas tim Palang Merah Indonesia ke lokasi korban banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Pelepasan misi kemanusiaan PMI Bone dilakukan secara sederhana yang juga dihadiri Forkopimda Bone di kantor Kecamatan Telu Siatinge dengan mendapatkan beberapa pengarahan dari Bupati Bone.
Ketua PMI Bone memberi semangat kepada anggotanya sampai menanyakan kondisi kendaraan dan menanyakan beberapa peralatan kepada tim yang dipimpin oleh Ali Said selaku pimpinan rombongan. Menurut Ali Said, jika misi yang dilakukan merupakan dampak pasca bencana akan memerlukan perhatian dan bantuan banyak orang sehingga mendapatkan tugas selama 10 hari dan tergantung situasi di lapangan apa yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada masyarakat. Kabupaten Bone akan bergabung dengan tim posko di utara dalam rangka tanggap darurat bencana banjir bandang di utara. Rencananya berapa hari? Sesuai surat tugas, insya Allah 10 hari ke depan. Semua dari PMI Kabupaten Bone, relawan dari PMI. Ada relawan-relawan gitu. Sesuai dengan harapan pemerintah, kiranya para relawan PMI tetap menjaga kekompakan dan menjaga nama baik daerah untuk melaksanakan tugas kemanusiaan. Warga di 3 dusun di Desa Moncongloe mendonasikan sebagian penghasilannya berupa barang dan makanan serta popok bayi untuk meringankan beban korban bencana alam banjir bandang. Untuk membantu warga korban bencana banjir bandang di Masamba, masyarakat warga Desa Moncongloe bergotong royong dan saling bantu menggalang dana mengumpulkan bantuan. Warga di 3 dusun Desa Moncongloe menyumbangkan berupa beras, mie instan, susu, pampers, dan air minum kemasan, dan pakaian layak pakai. Selain kepala desa dan jajarannya, pengumpulan bantuan dari warga mendapat pengawalan dari Babinsa Moncongloe, dari Kodim 1422 Maros, dan Babin Kamtipmas. Bantuannya itu berupa beras, pakaian, Indomie instan, dan lain-lain. Langsung dari camat melalui desa, desa melalui dusun, dusun melalui RT. Untuk beras kurang lebih dari 600 liter. Total pakaian itu berjumlah beberapa dos. Termasuk popok. Termasuk popok dengan Indomie instan. Penggalangan dana untuk bantuan korban bencana banjir bandang Masamba tak hanya datang dari warga Desa Moncongloe, termasuk juga dari dunia usaha masyarakat pedesaan. Bantuan dikumpul di rumah kepala desa untuk selanjutnya dikumpulkan melalui posko di kantor kecamatan, yang rencananya bantuan sumbangan warga Desa Moncongloe akan disalurkan langsung kepada warga terdampak bencana banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Sementara itu puluhan relawan dari komunitas peduli dan berbagi Kabupaten Pangkep turun ke jalan menggalang dana untuk didonasikan kepada korban bencana banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Setelah menyalurkan bantuan tahap pertama untuk korban bencana banjir bandang Masamba, sejumlah relawan dari Komunitas Kemanusiaan Peduli dan Berbagi Kabupaten Pangkep kembali melakukan penggalangan dana. Rencana bantuan donasi yang terkumpul akan digunakan untuk membeli keperluan bayi seperti popok, susu, makanan, dan perlengkapan pakaian wanita yang akan didistribusikan ke warga yang terdampak di Masamba. Selain perlengkapan bayi dan perempuan, kebutuhan konsumsi siap saji juga telah disiapkan seperti roti dan biskuit akan disalurkan serta mie instan dan telur. Donasikan ke Masamba, korban banjir bandang yang ada di Masamba. Informasi yang kami dapatkan dari relawan sudah berangkat sebelumnya itu seperti kebutuhan bayi, obat-obatan, serta perlengkapan pakaian wanita. Masamba kita terima laporan ada sekitar 3 wilayah paling besar terdampak, paling parah mungkin dampaknya. Diketahui ratusan rumah warga dihantam banjir bandang dan sebanyak lebih dari 4.900 warga di 6 kecamatan yang terdampak. Dari Kabupaten Pangkep, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. PT Biota Group bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba dan pendamping penyuluh lapang menggelar sekolah lapang pada tanam keras cengkeh di Dusun Andrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Meskipun di masa pandemi ini aktivitas masyarakat terbatas, namun tidak bagi petani cengkeh di wilayah Kabupaten Bulukumba yang tetap berinovasi terhadap tanaman cengkeh mereka. Terbukti pada salah satu lahan milik petani yang ditanami sekitar 750 pohon cengkeh dengan luas lahan 8 hektar di Dusun Andrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, tanaman cengkehnya memiliki buah yang sangat besar. Jika sebelumnya tanaman cengkeh mereka ini nyaris mati yang disebabkan hama penggerek batang, namun dengan penggunaan paket teknologi biota lengkap dan perlakuan khusus pada tanaman cengkeh ini, akhirnya dapat kembali produktif.
Menurut Direktur Utama PT Biota Group Haji Muhammad Ali, keberhasilan tanaman keras cengkeh di Kabupaten Bulukumba ini berkat inovasi para petani cengkeh di Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan paket teknologi biota yang diaplikasikan pada pohon cengkeh mereka. Sementara petani cengkeh, Firman, menjelaskan pohon cengkeh miliknya awalnya sama sekali tidak produktif karena gangguan hama dan bakteri yang mengakibatkan daun cengkeh layu, mengering, dan rontok. Namun setelah menggunakan pupuk organik cair biota, hasilnya sangat menggembirakan. Alhamdulillah sebelum kami memakai pupuk organik cair biota plus beserta dengan pupuk dan racunnya ini sangat luar biasa. Memang ini pupuk adalah pupuk andalan karena sebelumnya perbandingan keberhasilan antara ini saya rata-rata per pohon saja ini paling banter dia 25-30 liter per pohon. Itu sebelum memakai pupuk biota. Setelah saya pakai pupuk biota, saya aplikasikan di kebun kami ini, alhamdulillah per pohonnya itu bisa menghasilkan minimal 100 liter per pohon. Nah itu. Dan yang ada di belakang kami ini menghasilkan sampai 200 liter per pohon. Itu adalah salah satu bukti nyata bahwa dengan memakai pupuk biota plus itu memang bisa mensejahterakan petani. Gerakan peningkatan produksi menuju Baitullah yang merupakan program PT Biota Group sangat memotivasi para petani cengkeh di wilayah Kabupaten Bulukumba. Bukan hanya untuk meningkatkan penghasilan, namun keinginan untuk ibadah umrohnya pun bisa mereka laksanakan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Akhir kata saya Enceng Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada garda terdepan yang menangani COVID-19 di Sulawesi Selatan. Tetap semangat dan sampai jumpa.